Kakak, Heyo sebagai putra tunggal keluarga He, orang terkaya kota utara, presiden direktur grup Qingfeng, tapi menyembunyikan identitas, menemani Qi Yuexin di kota Huai selama 5 tahun. Harus kembali untuk warisi bisnis keluarga. bukankah kamu masih di rumah? Mana perlu aku? Jangan bujuk aku hanya anak angkat. Kamulah grup He pewaris sejati. Kakakku, sahabat sejak kecil. Tolong tahan lagi, sudah lama aku temani Yuexin. Aku percaya kami akan segera menikah. Aku kalah debat, tapi sibukmu tetaplah sibuk. Lambungmu tidak baik, ingat makan teratur. Tenang kak, aku akan jaga diri. Dah. Heyo. Sudah bangun. Ini gastritis kronis picu perdarahan lambung. Sudah kukatakan 3 tahun lalu, operasi ini harus cepat. Tapi kamu selalu bilang, perusahaan pacarmu perlu kamu. Sekarang tak boleh tunda lagi, atau nyawamu terancam. Cepat bayar biayanya. Transaksi gagal, saldo kartu kurang. Tidak mungkin. Ada puluhan ribu di kartuku. Yuexin, uang di kartuku mana? Aku butuh operasi untuk perdarahan lambung. Kurang ratusan yuan. Kamu seorang pria, tak punya uang ratusan yuan. Memalukan. Uangku ada padamu. Sudahlah, aku transfer sekarang. Aku sibuk, jangan telepon aku. Yuexin, kamu baik sekali padaku. Halo Yuexin. Kamu bersama siapa? 5 juta yuan ini, langsung kamu berikan padaku. Suara ini Lin Zaiming. Pria yang tak terlupakan oleh Yuexin. Dia kembali. Zaiming, ini yang kubeli untuk kita. Kunci apartemen luas 500 meter dengan pemandangan sungai. Beberapa hari lagi selesai renovasi. Tante Yuexin baik sekali. Andai kamu ibuku, ayah dan aku akan diurus. Wan, jangan bicara sembarangan. Bukan ayah bilang, pulang untuk mengejar Tante Yuexin. Menjadi ibuku? Zaiming, kamu kenapa? Yuexin, 5 juta yuan ini, langsung kamu berikan padaku. 借口太多，爱太少，谁能替我把回忆删掉？明知道放不掉，还要装作毫不重要。那句再见太潦草，像是我最后 Hiyu, 的记 aku tak bisa apa-apa. Bisnis benar bisa sukses. Aku bisa. Urusan cari uang, serahkan padaku. Kamu bertugas menghitung uang dan cantik jelita. Itu tidak boleh. Bukannya mengambil uangmu? Uangku adalah uangmu. Kamu sudah pacarku. Jangan pisahkan aku dan kamu. Semua serahkan padamu. 梦都太真太少，醒来心还是空的。 Yuexin, aku naksir dia selama kuliah, menikahlah denganku. 我说已经放下， Aku mau 可连谎言都颤抖了。 500 yuan. Apartemen luas pemandangan laut Qi Yuexin. 5 tahun aku temani kamu, masih kalah sama Lin Zaiming. Datang sekali. Dokter Zaiming, dia kenapa sebenarnya? Yuexin, tadi dokter juga bilang aku ini cuma gastritis ringan. Asal makan teratur saja. Ayah bohong. Ini karena kangen Tante Yuexin, makanya nggak makan. Nonsens. Lambung bermasalah masa bisa dikatakan kecil. Kamu tunggu di sini. Aku akan buat janji dengan spesialis. Hiyu, kamu benar-benar ke rumah sakit. Laki-laki dewasa masuk angin dikit langsung ke rumah sakit. Cepat minta obat pulang saja. Kamu kenapa ke rumah sakit? Ada yang nggak enak badan? Jangan ikut campur. Cepat kembali ke kantor. Beberapa hari ini awasi pesanan grup He kalau perlu lembur. Anda keluarga pasien, cepat tanda tangan. Pasien perlu operasi segera. Operasi? Ini cuma sakit ringan, nggak perlu operasi.
Cepat beri obat saja, suruh dia pulang. Anda siapa dengannya? Aku istrinya. Yuexin, Aku bosnya, kamu juga di sini, Hiyu. Zaiming. Heyu cuma sakit ringan, minum obat lalu pulang. Zaiming. Meskipun aku sudah 5 tahun bersamanya, tapi kami tak pernah menikah resmi. Kamu tahu, di hatiku hanya kamu yang ada. Di hadapanku, mengaku cinta pada Lin Zaiming. Qi Yuexin, Qi Yuexin. Demi Lin Zaiming, kau sama sekali tak peduli ikatan kita selama ini. Hiyu, lulus bertahun-tahun. Nah, ini pertama kali kita bertemu. Zaiming. Hiyu, aku tahu kau marah. Tapi lain kali jangan pukul perutnya. Lambungku bermasalah. Ayah, kenapa? Jangan nakuti Wan-Wan. Zaiming. Hiyu, kenapa kau pukul Zaiming? Dia memang punya gastritis. Kalau karena kamu sampai terjadi sesuatu, jangan harap dapat uang sepeser pun dariku. Uang jajan 500 yuan sebulan yang seperti sedekah. Dibanding apartemen luas 5 juta yang kau beli begitu saja, memang tak sedikit. Zaiming, kau baik-baik saja? Yuexin, penyakit lamaku ini tidak apa-apa. Jangan karena aku merusak hubungan kalian berdua. Hiyu, ku beritahu. Zaiming tak peduli, tapi aku peduli. Kusuruh kau sekarang juga minta maaf padanya. Lihatlah aku sekarang masih ada tenaga untuk memukul orang. Aku lihat sendiri. Masih mau pura-pura? Wah, bohong ya. Ada apa lagi? Tunjukkan, biar kulihat. Sandiwara apa lagi? Sebut perdarahan lambung akut sebagai sakit pura-pura. Laporan ada di sini. Coba pura-pura sakit. Ini benar. Kau perlu operasi. Bukankah kau percaya pada yang kau lihat sendiri? Masih kurang? Yuexin, sakit perutku tak tertahankan. Zaiming, Heyo, tubuhmu sehat. Pasti tak ada masalah. Lagi pula kau perlu operasi. Aku tak bisa bantu. Zaiming, dia ini terlambat bisa bahaya. Aku bawa dia ke ahli. Lihat sebentar. Kau lihat sendiri. Demi kamu, 3 tahun lalu, aku yang kena perdarahan lambung karena lelah. Pada akhirnya. Bahkan tak sepenting sakit perut pura-pura Lin Zaiming. Hiyu, kakak sudah panggil ahli penyakit dalam terbaik. Mereka siap di ruang operasi. Hiyu, jangan takut, kakak di sini. Hiyu, si Yuexin, berdoalah di rumah untuk Hiyu. Jika tidak, jika orang tua tahu kau kurus begini, sampai kena perdarahan lambung, betapa sedihnya mereka. Kakak, jangan khawatir. Bukankah aku baik-baik saja? Hiyu, apakah di hatimu Qi Yuexin lebih penting daripada tubuhmu? Sudah 5 tahun. Batu pun seharusnya sudah hangat. Kakak, sudah tak penting lagi. Tolong beritahu ayah dan ibu, dalam beberapa hari ini aku akan pulang. Kota Huai ini tak akan kutinggali lagi. Kalau begitu kakak akan bawa kamu ke kota utara sekarang. Kakak, di sini masih ada perusahaan yang kubangun sendiri. Butuh beberapa hari untuk mengurusnya. Beritahu atas nama grup He, semua yang bekerja sama dengan perusahaan kita, batalkan semua pesanan dengan perusahaan Qi Yuexin. Semua yang terkait dengan perusahaan Qi Yuexin, blokir total. Baik, Nona. Qi Yuexin, karena Xiaoyou sudah membuat pilihan, maka pesanan yang kukirim diam-diam ke perusahaanmu selama beberapa tahun ini tidak akan ada lagi. Terima kasih karena kamu tidak menghargainya, aku bisa kembali muncul di dunianya. Ayah, aku ingat jelas kemarin kita bertiga tidur di satu ranjang, kok begitu bangun aku sendiri di kamar lain. Wan-Wan, ayah perutnya tidak enak kemarin Tante Yuexin menjaga ayah semalaman. Wah, Tante Yuexin baik sekali ya, lebih baik daripada ibu. Mulai sekarang aku panggil kamu Mama Yuexin. Zaiming, ini bubur penghangat perut yang kumasak semalaman. Baik untuk lambungmu biar kusuapi. Hiyu operasi kemarin. Aku tak mau gara-gara aku menghalangi waktumu nemenin dia. Aku mau minta maaf ke dia.
kamu minta maaf ke dia. Kenapa? Operasinya cuma operasi kecil. Lagi pula ada dokter yang jaga, tidak akan sampai mati. Hiyu, kok kamu pulang? Hayu, kenapa kamu pulang? Ini rumahku. Aku tak boleh pulang. Atau takut aku pulang mengganggu kalian bertiga. Heyu, bisakah kamu jangan jadi wanita yang suka menggerutu tiap hari? Rumah baru ada formaldehida. Aku bawa mereka berdua ke sini transisi dulu beberapa hari. Kenapa? Pola makan tidak teratur, gastritis karena sering begadang, rawat inap dulu beberapa hari. Minta keluarga memasakkan bubur putih untukmu. Minum bubur rawat perutmu nanti akan membaik. Baik, dokter. Kami paham. Hayu. Di dapur bau minyak goreng terlalu kuat, dan aku juga tak bisa masak bubur. Begini saja, aku pulang, pesankan bubur antar untukmu. Tidak apa-apa. Aku tega apa kau masak. Aku makan apa saja boleh. Hayu. Aku tahu kau yang paling baik padaku. Hidup bersama 3 tahun tak pernah masak untukku. Demi Lin Zaiming, kau malah belajar sup penghangat perut yang dimasak semalaman. Tidak apa-apa. Aku pulang ambil barang, kalian lanjutkan saja. Ki Yuexin, cuma 1 malam aku tak pulang. Kalian sudah tak sabar ya? Hiyu, tadi malam Zaiming sakit perut. Aku di sini menemaninya bicara. Kami berdua tak terjadi apa-apa. Aku bilang kalian terjadi apa-apa. Hiyu, bukannya kemarin di rumah sakit aku urus Zaiming dan mengabaikanmu? Perlukah kamu sindir-sindir aku di sini? Kamu salah paham. Aku cuma ambil barang. Mau ke kantor. Kamu, Yuexin, Ki Yuexin. Masih ada 2 hari. Anggap saja ini perpisahan yang sopan untuk kenangan 5 tahun kita. kamu bikin sup ini bagaimana? Perutku sakit sekali. Zaiming. Hiyu, Ada apa? bahan-bahan di dapur kamu yang beli, kan? Cara masaknya juga kamu yang ajarin, ini bagaimana? Sebelum masak sup, bahannya harus dipanaskan dulu. Ini pengetahuan umum. Kamu tidak tahu? Tapi sepertinya tidak apa-apa. Cuma perlu cuci perut di rumah sakit. Bu Yuexin, cepat lihat ayah. Belum pernah lihat ayah kesakitan seperti ini. Apalagi dilihat bawa dia ke rumah sakit. Aku baru dioperasi. Tak sekali tanya Ki Yuexin meski cuma teman. Tak perlu sedingin ini. Yuexin, aku tak apa-apa, urusan perusahaan lebih penting. Temani aku ke rumah sakit. Nanti kita bicara minggir. Bu Yuexin mencintai seseorang, mencintai semua miliknya. 5 tahun berkorban, akhirnya tak ada harganya. Ini bukan rumahku lagi. Pak He dulu bilang butuh 3 tahun bawa perusahaanmu nomor 1 di Huai. Tak percaya. Sekarang lihat tanganmu, pesanan bernilai jutaan ini harus mengakui. Pak Liu, Pak Huang. Besok ada jamuan terima kasih. Undang semua klienku. Harap kalian berdua datang lebih awal. Jangan-jangan lari maraton cinta dengan Direktur Chi selesai, akhirnya mau menikah, minta semua saksikan. Kurasa begitu Pak He jadi manajer umum. Selama ini Pak He sendiri menanggung semua kinerja posisi ini. Seharusnya milik Pak He. Nanti kalian tahu posisi manajer umum atau lari maraton cinta setelah besok tak ada hubungan denganku. Zaiming, jamuan, terima kasih. Heyu, hal kecil ini ganggu aku. Kamu ganggu banget. Baik, lakukan seperti katamu. Kebetulan aku mau umumkan sesuatu. Lin Zaiming. Besok, Hiyu buat jamuan terima kasih. Nanti, ikut aku. Aku akan umumkan di depan mereka. Kamu adalah manajer umum berikutnya. Aku baru datang, langsung ambil posisi Hiyu. Hiyu tidak marah, kan? Dia sebenarnya mau pakai jamuan untuk umumkan kedaulatan. Urusan perusahaan, aku putuskan.
Dia hanya kekanak-kanakan, jangan serius dengannya. Hizong, memang kamu. Kasih bisnis ke kami dan perkenalkan banyak sumber daya. Huang Zong, kita saling dukung. Katakan ini, terlalu formal. Hizong, cukup bicara. Aku minum habis. Lambungmu tidak baik, minum air hangat saja. Baik. Ki Yuexin, klien kenal sekilas, tahu lambungku tidak baik, sungguh ironis. Hezong, kamu hebat. Tampak biasa saja. Bisa buat Zhang Yuanhuan sebarkan kabar. Mau datang ke jamuan biasa ini. Yaitu Hezong. Bocorin. Kamu dan Nona ini ada hubungan? Satu marga He, satu marga Zhang. Bisa ada hubungan? Kak Yuanhuan bagaimana? Sudah sebarkan kabar lebih awal. Semuanya. Hadirin sekalian, saya Ki Yuexin dari seorang wanita biasa tanpa nama, hingga mencapai posisi sekarang selain usaha saya sendiri, juga berkat dukungan para bos. Terutama berkat pendampingan dan pengorbanan seseorang selama bertahun-tahun. Tanpa dia, perusahaan takkan sampai di titik ini. Tanpa dia, saya takkan menjadi diri saya hari ini. Karena itu, lewat kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tertunda bertahun-tahun. Pasti Pak He yang dimaksud Buci, Hiyu. Hari ini di hadapan pengusaha kota Huai, Buci menyatakan perasaannya. Sekarang saya paham mengapa Pak He begitu bersungguh-sungguh. Benar. Bertahun-tahun kerja keras tanpa henti, hanya untuk senyuman sang cantik. Pengakuan cinta di depan umum, ditambah posisi manajer umum. Pengorbanan Pak He akhirnya berbuah manis. Betul Buci, orang yang Anda maksud kami semua tahu. Lalu tunggu apa lagi? Cepat undang Pak He naik ke panggung. Inilah manajer umum baru perusahaan kami, Lin Zaiming. Buci, bukannya perusahaan Anda selalu ditangani Pak He. Anda mungkin keliru. Dan soal pendampingan yang telah Pak He lakukan untuk Anda, sebagai mitra, saya melihat semuanya. Pak Huang, Pak Liu, mungkin ada salah paham. Hiyu hanya mitra saya. Yang benar mendampingi saya bertahun-tahun adalah Zaiming. Jadi kedepannya harap dukungan dari kedua bos. Hezong, siapa yang menemanimu, saya tidak peduli. Tapi beberapa tahun ini, kemampuan Hezong terbukti. Jadi cari orang baru untuk mengganti Hezong, saya, Lao Huang, tidak setuju. Hezong, maaf jujur kalau di perusahaanmu bukan Hezong, pesanan saya tidak akan menandatangani dengan kalian. Sebelumnya, yang berurusan dengan klien-klien ini adalah Hiyu. Sepertinya agar mereka mengakui Zaiming, masih perlu dia yang hadir. Hiyu, apa ini yang kamu atur? Disengaja mempermalukan Zaiming ya? Jangan diam saja, cepat naik ke atas, jelaskan pada para bos. Ki Yuexin, karena kau menginjak perasaanku di depan banyak orang seperti ini, maka aku juga tidak perlu lagi memperhatikanmu sedikit pun. Aku 5 tahun di kota Huai, sebagian besar yang hadir di sini menemani sepanjang jalan. Bisa dibilang keluarga dan temanku di kota Huai. Hari ini, lewat kesempatan ini, aku ingin umumkan dua hal, dan juga ingin minta kalian untuk jadi saksinya. Hezong, kami datang hari ini atas nama Anda. Ada apapun, beritahu saja. Hezong, dengan keputusan apapun hari ini, kami berdiri di pihakmu. Kalian mengakui Hiyu, lalu bagaimana? Hatinya hanya ada aku. Cukup satu kataku, Hiyu pasti menuruti. Pertama, mulai hari ini saya keluar dari perusahaan. Kedepannya segala urusan perusahaan bukan urusanku. Kamu gila. Kedua, saya dan Ki Yuexin mulai hari ini resmi putus. Kedepannya kita berpisah. Untuk selamanya tak ada hubungan lagi. Kedepannya kita berpisah. Untuk selamanya tak ada hubungan lagi. Hiyu, kamu ingin membuat Lin Zaiming cemburu, mengancam saya dengan putus dan pergi, ya? Kamu pikir ini cemburu? Saya baru umumkan posisi manajer umum. Kamu langsung buat kejadian ini.
selain cemburu, apalagi. Kamu bilang iya, itu saja, tidak apa-apa. Hayu, kamu di sini berpura-pura kuat. Benar-benar seperti badut. Yuexin, kalau begitu, posisi manajer umum ini, aku jangan ambil. Jangan karena saya mempengaruhi hubungan kalian berdua. Kalau begitu, saya akan menjadi orang berdosa. Zaiming, posisi manajer umum akan jadi milikmu. Dia mau repot, biarkan saja. Biarkan dia. Presiden Qi, kalau Presiden He tidak ada, pesanan dari perusahaanmu akan kubatalkan. Aku juga begitu. Kemanapun Presiden He pergi, pesanan dari perusahaanku akan mengikuti. Hiyu, inilah tujuanmu yang sebenarnya, kan? Mengancamku dengan klien, membuatku sadar betapa pentingnya dirimu agar aku tak bisa meninggalkanmu, ya. Tak ada yang tak bisa ditinggalkan. Aku tak pernah berpikir begitu. Pikir atau tidak, hasilnya sama. Klien, bawa saja. Selama ada Zaiming, aku tak khawatir perusahaanku tak punya klien. Jadi, kau sudah lama ingin Lin Zaiming menggantikanku, benar kan? Jujur saja, selama bertahun-tahun kau menemaniku hanya untuk mengisi kekosongan karena Zaiming tak di sisiku. Lalu, aku ini apa? Cadangan. Zaiming di luar negeri, setelah bercerai, dia kembali membantuku. Yang dia lakukan ini, bisakah kau melakukannya? Jadi selama 5 tahun bersamaku ini, kalian terus berhubungan. Benar kan? Ya, terus berhubungan. Lalu 5 tahun kita ini apa artinya? Hiyu, jangan berpura-pura seperti semua orang bersalah padamu. Aku akui, kehadiranmu pernah menghangatkanku, tapi itu sudah masa lalu. Bapak Qi melakukan ini terlalu menyakitkan. Selama bertahun-tahun, untuk perusahaanmu, Bapak He telah berkorban banyak. Kami para klien semua melihatnya. Baik saat dia akan meninggalkan perusahaan, atau berpisah denganmu, tak perlu berkata sekeras itu. Ucapan ini sudah lama ingin kusampaikan. 5 tahun tak diucapkan, sudah cukup menghargainya. Hari ini, di hadapan banyak klien, dia bertindak sangat tegas. Apa ucapanku ini terlalu berlebihan? Para bos sekalian, saya datang hari ini hanya untuk berpamitan. Hanya itu. Benarkah memutuskan pergi, tak menyesal? Hiyu tak pernah menyesali keputusannya. Mulai sekarang, kita berjalan di jalan masing-masing. Tak akan bertemu lagi. Tunggu, Nona Chia, ada hal lain. kau pergi tak kuhalangi. Ambil kartu ini. Ini hakmu. Agar orang luar tak menganggap Qi Yuexin tak tahu terima kasih. Rupanya sudah disiapkan sejak lama. Benar kan? Hiyu, kita hanya mitra bisnis. Hanya itu. Mulai sekarang, Qi Yuexin tak berutang apapun padamu. Qi Yuexin, 5 tahunku menyertaimu hanya untuk kompensasi ini. Kompensasi receh ini berani sekali kau. Di kartu ini ada 5 juta. Lupa dulu di rumah sakit, mengemis ratusan yuan. Tak usah, simpan untuk Lin Zaimingmu. Hiyu, aku memang meremehkanmu. Betapa dalam cintamu padaku. Bilang tak mau ya tak mau. Kau pikir begini bisa menggeser posisi Lin Zaiming di hatiku? Kekanak-kanakan sekali. Aku memang kekanak-kanakan bertahun-tahun mencintai orang yang salah, tapi sudah berakhir. Acting, teruslah acting. Aku terlalu mengenalmu. Semakin tegas kau berakting, semakin membuktikan kau tak bisa melupakanku. Kamu siapa? Yang menjemput Hiyu pulang. Kak, jangan. Kak Hiyu. Kita berdua bersama selama bertahun-tahun. Aku tak pernah dengar kau punya kakak perempuan. Katakan, hubunganmu dengan wanita ini apa? Kak, ayo kita pergi. Inikah wanita yang kau cintai 5 tahun? Cantik sih, tapi sepertinya tak banyak otak. Kak, itu sudah lewat. Tak perlu dibicarakan lagi. Saling menjaga harga diri itu baik. Harga diri? Hiyu, di mataku kau sudah tak punya harga diri. Kuharap hari ini setelah pergi dari sini, besok jangan berlutut memohon padaku. Tenang, tak akan.
Hiyu, Sudahlah teman-teman, sampai di sini saja. Pak He baru kembali ke grup Qingfeng, belum diumumkan ke publik. Kerjasama selanjutnya, kita bicara lain kali. Ini baru Presiden Direktur Grup Qingfeng, pewaris keluarga He, yang seharusnya. Kak, itu karena statusmu yang mendukung. Bagiku, apapun statusmu, kau yang terbaik. Jamuan terima kasih baru selesai. Bukankah Lin Zaiming seharusnya menemani Qi Yuexin? Siapa wanita yang dipeluknya? Zaiming, kau berusaha mengumpulkan uang untuk bayar hutangku. Sungguh menyusahkanmu dan Wan-Wan. Harus tetap di samping Qi Yuexin, wanita yang sok itu. Apa maksudmu, sayang? Kitalah satu keluarga. Kalau bukan karena Ki Yuexin sekarang sukses, aku malas meliriknya. Benarkah? Tentu saja, untukmu apapun kulakukan. Qi Yuexin, inikah cinta idealmu yang berkorban untukmu? Hiyu belum pergi. Menunggu untuk minta maaf padaku. Kau terlalu banyak berpikir. Keras kepala. Sekalian kuingatkan, Cepat katakan apa, Zaiming menungguku. cinta idealmu, Lin Zaiming, baru saja mesra dengan istrinya. Dia selalu membohongimu. Hiyu, kau bisa lebih tak tahu malu lagi. Heyu, apa salahku padamu sampai membuat rumor tentangku? Zaiming, Yuexin, aku baru mengantar klien potensial. Tapi entah kenapa, Hiyu membuat rumor tentangku. Hiyu, kau dengar tidak? Zaiming sibuk mengurusi perusahaan. Bagaimana kau bisa memfitnahnya? Aku memfitnahnya. Aku malah takut kau dibohonginya. Masih mau menghitung uang untuknya. Diam kau. Si Yuexin, masalah lama tak kupermasalahkan. Tapi jika kau berani sentuh Xiaoyu sekarang, aku pasti buat kau bayar 100 kali lipat. Apa yang kau mau lakukan? Sudahlah, Kak. Ayo pergi. Qi Yuexin, nasihat baik sudah kuberikan. Tak percaya terserah. Mulai sekarang, kita masing-masing jalani hidup sendiri. Seumur hidup, tak ada hubungan lagi. Yuexin, tidak apa-apa. Zaiming, Selamat datang pulang, Tuan Muda dan Nona Besar. Ayah, ibu, Anak yang tak tegang kau suruh di rumah, disuruh Ki Yuexin selama 5 tahun penuh. ibu. Itu sudah lewat. Bukankah aku sudah pulang? Ibu tenang saja. Aku akan berbakti padamu di rumah. Sudah kembali. Kebetulan adakan pesta. Saya akan undang semua orang terkenal di kota utara. Keluar, umumkan Presiden Direktur Grup Qingfeng kembali. Tidak hanya itu, ayah, ketidakadilan yang dialami Hiyu di tempat Ki Yuexin tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ibu, tidak perlu. Apa tidak perlu? Ibumu benar. Saya juga akan beritahu semua orang. Batalkan kerja sama dengan perusahaan. Qi Yuexin. Direktur Qi, ada kabar buruk. Hari ini banyak klien satu persatu menelepon ingin membatalkan kerjasama dengan kita. cari Hiyu untuk atasi. Direktur Qi, Direktur He sudah pergi, Maka cari manajer Lin untuk bicarakan dengan mereka. Keuntungan bisa kita beri separuh. tapi klien hanya kenal Direktur He. Mereka katakan di mana Direktur He, pesanan mereka di sana. Baik, saya tahu. Saya akan cari cara atasi. Seduh secangkir kopi untuk saya. Baik, Yuexin, lelah ya. Minum secangkir kopi, tenangkan diri. Yuexin, Kenapa tambahkan banyak gula? maaf. Saya tidak tahu kamu tidak suka minum manis. Saya akan ganti untukmu sekarang. Tapi Hiyu tahu. Ah, kamu sangat menjengkelkan. Ah, rindu padamu. Yuexin, jangan selalu minum kopi. Saya rebus sup ginseng untukmu. Kenapa tidak ketuk pintu langsung masuk? Aku cuma mau perhatiin kamu. Kamu nggak ada kerjaan sendiri. Kamu nggak gangguin. Seharian cerewet kayak cewek keluar. Udah pulang
Sayang, aku pesen makanan. Agak udah dingin, aku angetin dulu ya. Makan pesanan lagi. Aku sibuk kerja, lupa masak. Makanan bentar lagi siap. Tunggu beberapa menit lagi. Hari ini ulang tahunmu. Seberapa sibuk pun kamu, makan bareng yuk. Yuexin, meski katanya pria sejati jauh dari dapur, tapi Hiyu baik banget. Pria yang perhatian dan hangat. Nggak punya kemampuan apa-apa, selain masak buat bikin diri sendiri terharu. Nggak bisa apa-apa, mana kayak kamu. Udah, kamu makan sendiri aja. Aku lagi sibuk. Nggak apa-apa, kamu sibuk dulu aja. Jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau lama, nggak enak lagi. Hiyu, kamu gangguin nggak sih? Udah aku bilang aku lagi sibuk. Tiga tahun lalu, Anda keluarga pasien kan? Cepat tanda tangan pasien butuh operasi segera. operasi, ini cuma sakit ringan. Mana perlu operasi, cepat kasih obat aja, suruh pulang. Anda siapa dia? Aku tuannya. Yuexin, Aku bosnya. Jangan-jangan aku salah sangka sama dia. Hiyu berani matiin teleponku. Kamu, Yuexin jangan marah. Masalah perusahaan, aku ada cara buat selesain. kamu punya cara apa? Grup Qingfeng baru umumkan pewarisnya kembali. Akan gelar pesta di kota utara. Grup Qingfeng itu keluarga konglomerat papan atas. Pewaris mereka akan kembali. Yuexin, aku dapat undangan. Asal bisa kenal presidir misterius ini. Tanpa Hiyu, masalah perusahaan kita bisa selesai. Bagus. Zaiming, kau tak mengecewakanku. Terbukti, penilaianku tak salah. Zaiming pesta sebesar ini di tengah taruh layar besar dan tutup dengan kain. Konon di balik layar ini ada info identitas presidir misterius grup Qingfeng. Di depan semua hadirin, layar ini dipakai untuk promosi pewaris grup Qingfeng. Sungguh mewah. Berhenti. Hayu mana? Sudah pulang ke rumahku. Aku tanya, dia di mana sekarang? Suruh dia temui aku. Jangan buru-buru, kau akan temui dia sebentar lagi. Kenapa dia muncul di acara grup Qingfeng? Kalian semua bisa datang ke sini, kenapa dia tidak boleh? Grup Qingfeng adalah keluarga konglomerat papan. Atas acara besar seperti kembalinya pewaris, Hiyu juga ingin ikut serta. Tentu saja pesta ini. Tanpa dia, pesta ini tak mungkin terwujud. Zhang Yuanhuan, aku tidak tahu apa yang He Yu katakan padamu, tapi bagiku, He Yu hanyalah seorang yang selama 5 tahun membuntutiku. Pria yang mencintai tapi tak dicintai. Yuexin, kau benar-benar tak bisa melihat. Katakan aku tak bisa melihat. Jadi kau ingin bilang kau lebih mengenal Hiyu daripadaku? Tentu aku lebih tahu kehebatannya dan keunikannya. Nona Zhang, kadang aku merasa kau cukup menyedihkan. Aku akui Hiyu itu pria yang hangat. Tapi kau tak bisa menyebut kegagalannya sebagai keunikan, kan? Dia gagal total? Bagaimana jika ku beritahu Presiden Direktur Grup Qingfeng adalah Hiyu? Hiyu adalah Presiden Direktur Grup Qingfeng, kalau begitu aku adalah Nyonya Presiden Direktur. Kau tak pantas. Kau sengaja mengejar sampai ke pesta khusus untuk menemuiku dan minta maaf padaku? Nona, apa kita kenal? Hiyu, kapan kau bisa lepaskan harga dirimu yang tak berharga itu? Si Yuexin, kapan kau bisa sadar? Kepercayaan diri butamu sangat menggelikan. Hiyu berpura-puralah tenang. Jujur saja, Lin Zaiming sudah dapat persetujuan Presdir Grup Qingfeng. Setelah hari ini, perusahaan kami tak hanya selamat, tapi juga akan melesat. Maksudmu Lin Zaiming kenal Presdir Grup Qingfeng? Benar. Baik. Semoga kau berhasil mendekati Presdir Grup Qingfeng. Hiyu, kalau kau kembali padaku, aku bisa melupakan masa lalu. Tak perlu.
Kau yakin? Ini kesempatan terakhir yang kuberi untukmu. Dulu kukatakan, kuharap kita tak menyesali keputusan ini. Katakan sekarang, kau menyesal? Hiyu, kau bercanda, aku Ki Yuexin akan menyesal karena kau... Selamat datang atas kehadiran Anda di upacara kembalinya Presdir Grup Qingfeng. Atas nama kantor Presdir, saya umumkan jamuan ini resmi dimulai. Nona cantik, Anda sekretaris Presdir. Tuan ini, ragu dengan identitasku juga? Salah paham. Saya hanya bertanya, kalau ini jamuan penyambutan Presdir. Di mana beliau? Presdir kami sudah ada di sini. Di tempat ini. Kenapa aku tidak melihatnya? Tenang dulu semuanya, sekarang akan segera dimulai. Upacara kembalinya Presiden Direktur Grup Qingfeng. Zaiming. Wanita ini adalah sekretaris Presiden Direktur. Kalau begitu, apa yang baru saja aku katakan akan sampai ke telinga Presiden Direktur, memberi kesan buruk pada kita? Kalau dia orang dekat Presiden Direktur, mana mungkin memperhatikan hal kecil seperti kamu dan Hiyu. Tenang saja, tidak apa-apa. Tiba-tiba aku merasa agak khawatir. Takutnya ada kejadian tak terduga. Jangan berpikir terlalu banyak. Asalkan kita dapat akses ke jalur ini, ke depannya, kita tak perlu lagi tunduk pada siapapun. Zaiming, senang ada kamu. Kamu jauh lebih baik daripada Hiyu itu. Aku jadi lebih tenang denganmu di sini. Hiyu, seiring kepergianmu, aku punya Zaiming, dan segera akan ada Presiden Direktur Misterius Grup Qingfeng. Antara kita berdua, tanpa sadar akan terpaut sangat jauh. Lima tahun bersembunyi, sekali terjun ke lautan. Grup Qingfeng menyambut kembalinya Presiden Direktur. Hiyu, kaulah Presiden Direktur Grup Qingfeng, pewaris Grup He. Hiyu adalah Presiden Direktur Grup Qingfeng. Tidak mungkin. Semuanya, dia, Hiyu, hanyalah karyawan kecil di perusahaan kota Huai kita. Jangan tertipu olehnya. Tentang hal ini, Zhang Yuanhuan dari kota Huai juga bisa bersaksi. Benar. Dia adalah dari kota Huai, seorang karyawan kecil di perusahaan biasa. Bagaimana mungkin dia Presiden Grup Qingfeng? Aku tidak percaya. Aduh, sial HP Pak He terlalu usang. Fotonya diganti dengan orang lain. Aku dengar Presiden Grup Qingfeng adalah wanita. Orang tuanya selalu sembunyikan identitasnya, ditempatkan di kota Huai untuk latihan. Mungkinkah dia? Yuexin, mungkinkah kamu adalah Presiden Grup Qingfeng yang misterius itu? Aku tidak tahu. Orang tuaku juga tidak bilang. Tunggu dulu. Tunggu aku telepon untuk tanya. Hanya satu foto. Kamu langsung percaya. Kamu pikir kamu punya takdir jadi presiden? Mengapa Yuexin tidak bisa? Yang hadir juga bilang Presiden Grup Qingfeng ditempatkan keluarga di kota Huai untuk latihan kondisi ini. Sangat cocok dengan Yuexin. Mengapa dia tidak bisa jadi... Presiden Grup Qingfeng harus punya kemampuan kontrol yang kuat. Dia Ki Yuexin punya. Aku butuh 5 tahun dari tak punya uang. Menjadi pengusaha terkenal di Huai. Masih tidak buktikan kemampuanku? Benar. Kalau tak bilang ini aku lupa. Kamu memang punya nama di Huai. Coba ceritakan pada semua orang. Siapa yang membantumu mendapatkan gelar pengusaha wanita kota Huai? Zhang Yuanhuan, jangan kira aku tak tahu niatmu. Meski He Yu membantumu, itu karena aku tahu memanfaatkan orang. Dia rela kugunakan. Ada masalah? Tahu memanfaatkan orang ya. Menginjak-injak perasaan tulus Hiyu padamu untuk naik, lalu membuangnya. Masuk ke pelukan Lin Zaiming. Kalau Grup Qingfeng benar-benar punya presiden direktur yang menginjak perasaan tulus, Grup Qingfeng sudah lama bangkrut. Zhang Yuanhuan, pada dasarnya kamu cuma iri padaku atas statusku sebagai presiden direktur Grup Qingfeng. Anggur tak bisa dimakan, lalu bilang anggurnya asam. Buat aku iri padamu, pertama, kau harus mengukuhkan posisi presiden direktur. Tunggu saja. Aku akan telepon ayahku sekarang supaya kau putus asa total. Begitulah. Foto Ki Yuexin di layar cukup bukti semuanya maksudmu Grup Qingfeng yang salah. Adikku sang presiden direktur, kakak dirugikan. Kamu tak mau membela. Kak, jangan ribut lagi, ayah ibu datang sebentar lagi. Ayo kita jemput. Baiklah, ikut Hiyu. Maaf, Presiden Direktur layarnya rusak, segera ku perbaiki.
santai fotoku ganti. Bukan urusanmu. Ayah, untuk melatihku, kau siapkan satu buatku. Grup Ching Feng kan? Apa katamu? Main mahjong, tak dengar. Aku bilang, apakah kau siapkan grup Ching Feng untukku? Ah, ya. Zaiming benar, grup Ching Feng ini ayahku yang siapkan. Hebat. Kau presiden grup Ching Feng, kini kita tak perlu khawatir perusahaan. Dengar Zhang Yuanhuan, kata ayahku, grup Ching Feng ini dia siapkan untukku. Masih ada alasan? Halo, apa katamu? Aku presiden grup Ching Feng putri keluarga He terkaya kota utara. Dengar? Dia bilang aku presiden direktur grup Ching Feng, calon menantu keluarga terkaya kota utara. Ayahku juga bilang, Zhang Yuanhuan, telepon tidak tekan nomor kamu pura-pura. Bisa lebih palsu? kamu juga tahu ini palsu. Lalu kenapa pada dirimu kamu percaya? Ayahku bilang sendiri lewat telepon. Masih bisa salah. Qi Yuexin, aku tak paham wanita sebodoh kamu. Bagaimana pantas dapat cinta Xiaoyu? Zhang Yuanhuan cemburu buatmu mulai bicara ngawur orang. Usir wanita ini keluar. Presiden bicara, tak dengar. Hiyu, aku perintahkan usir wanita di sampingmu yang tipu identitasku. Kalau tidak, di hatiku posisi terakhir juga hilang. Kata Kak Yuanhuan benar. 9 hari tak jumpa. Kamu juga belajar trik ini? Ah iya, dia aktris yang kamu sewa. Hayu, bilang lepaskan aku. Bukannya cuma pura-pura? Aku tahu kamu masih marah karena merebut posisimu di samping Yuexin. Tapi kamu ikut orang luar menipu Yuexin. Aku harus menegurmu. Kau terlalu menyakiti hatinya. Kalau dulu, itu tak masalah. Lagi pula kalian mendirikan perusahaan bersama. Tapi Yuexin sekarang adalah presiden direktur grup Ching Feng. Status dan kedudukannya tak bisa kau bandingi. Bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Zaiming, buat apa kau bicara ini padanya? Kau masih belum sadar. Sandiwara hari ini sengaja dia mainkan untuk mendapatkan aku kembali. Hiyu, siapa lagi yang kau undang? Suruh mereka keluar. Qi Yuexin, dengarkan nasihatku. Jangan terus membuat keributan. Kalau begini terus, sisa harga dirimu pun akan hilang. Harga diri? Kau bicara soal harga diri denganku sekarang? Hari itu, di depan banyak bos, kau bilang mau keluar dari perusahaan, tak mau aku lagi. Di mana harga diri saat itu? Sekarang tahu aku presiden direktur grup Ching Feng, tahu topengmu akan kubuka, baru bicara soal harga diri. Kau tak merasa itu sudah terlambat? Justru Hiyu, dia sendiri sangat berbakat. Setelah meninggalkanmu, hidupnya lebih baik. Mengakui hal ini, sangat sulitkah? Sebelumnya aku yang salah. Tapi baru sadar kalian memang cocok. Hiyu, sekarang tahu tidak terlambat. Kalau mau tinggalkan Zhang Yuanhuan sekarang, kembali padaku, aku bisa pertimbangkan. Di grup Ching Feng menyimpan posisi satpam untukmu. Grup Ching Feng Qi Yuexin. Bagaimana keadaan keluargamu? Kamu paling tahu. Hanya ayahmu yang suka judi, ibumu yang sering disakiti. Kamu pikir mungkin memberimu meninggalkan grup Ching Feng untukmu? Itu semua mereka untuk mengasahku, penampilan yang dibuat-buat. Baru saja di telepon, bukankah sudah jelas, aku presiden direktur grup Ching Feng? Bagaimana bisa aku tidak tahu grup Ching Feng? Dan ada presiden direktur sepertimu. Ayah ibu. Hayu, kamu sungguh berkorban besar. Agar aktingnya lebih nyata, membawa orang tuamu dari kampung halaman. Sudah menjemput orang tuamu. Ayah Yuexin belum tahu identitas keluarga kita, tempat pertemuan. Tentukan di rumah tua pedesaan kota Huai. Ayah dan ibu pakai baju biasa saja. Jangan takuti Yuexin. Anak baik ayah ibu. Keduanya berasal dari desa. Asal pakai baju lama. Pasti lebih nyata daripada akting. Itu terbaik. Tapi Hiyu, pacarmu itu, ibu rasa masih kurang andal. Ibu, Anda tidak kenal Yuexin. Dia sangat baik. Aku sangat suka. Baik, asal anakku suka, sudah baik. Dadah. Qi Yuexin, meskipun kamu dan Hiyu putus, tidak apa-apa. Tapi aku dan ayah Hiyu juga bisa dianggap orang tuamu. Ini sikapmu terhadap orang tua. Seharusnya Orang tua. Ketika aku bersama Hiyu, kalian memang orang tuaku, tapi kami sudah putus. Aku tidak peduli, jadi dengan kalian, tidak ada hubungan lagi. Apalagi, sekarang aku presiden direktur grup Ching Feng, kata orang tua ini. Terlalu berat,
Aku takut kalian tidak bisa menanggung. Sebenarnya kalian anak muda, hal seperti putus cinta, kami sebagai orang tua, tidak seharusnya banyak bicara, tapi kamu hari ini malah membawa pembicaraan sejauh ini. Sebagai ibu Hiyu, aku ada pertanyaan untukmu. Baiklah. Mengingat dulu pernah memanggilmu sebagai tantenya, tanyakan. Mau jawab atau tidak, tergantung suasana hatiku. Apakah Hiyu sudah berbuat baik padamu, tidak menyakitimu? Bisa dibilang begitu. Lalu aku tanya lagi, apakah kamu melakukan hal yang merugikannya? Aku tidak. Tidak. Kamu demi pria ini mengabaikan. Hiyu ambil uang hasilnya beli rumah untuknya. Hal ini kamu yang lakukan. Aku yang lakukan. Kenapa? Aku sudah beri dia kompensasi 5 juta. Dia sendiri tak mau. 5 juta. Putra terbaik keluarga H bisa ditukar 5 juta? Apalagi 5 jutamu bukan kompensasi, tapi pembagian setelah manfaatkan anakku usir dengan tendangan. Baik, aku mengerti sekarang pada akhirnya masih Shen uangku sedikit. Katakan ingin berapa uang? Sampai sekarang kau masih kira ini soal uang. Kalau tidak, kalian dari desa, selain minta uang, bisa apa lagi? Dulu, Hiyu tak peduli memaksa bersamamu, aku nasihatinya. Dia tak dengarkan, dia bilang kami tak paham. Sekarang ternyata Hiyu yang tak lihatmu. Tidak cocok saat Heyu bawa aku pulang. Kenapa kalian tak katakan? Itu karena kami peduli perasaannya. Intinya, bukannya karena aku sekarang presiden direktur grup Qingfeng, mulai menggunakan anakku sendiri yang pernah tersakiti untuk mengancamku. Berikan tawaranmu. Berapa banyak uang? Masih uang. Ciyu Exin, pada akhirnya kamu masih berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Kalau tidak, kalian sekarang datang ke sini bersama Hiyu, bukannya untuk mengincar uangku. Kamu pikir punya uang bisa berbuat semaumu, seenaknya menginjak perasaan orang? Tentu saja. Uang menyelesaikan masalah sederhana dan langsung. Yang tidak bisa diselesaikan uang, diselesaikan dengan lebih banyak uang. Baik, Hiyu, kamu dengarkan, inilah pikiran asli wanita ini. Ibu, tenangkan diri. Marah pada orang seperti ini tidak layak. Aku tidak marah, aku hanya tidak rela untuk anakku. Ibu, semuanya sudah berlalu. Kamu bisa melupakan, tapi aku tidak bisa. Ah, sudahlah. Keluarga kalian sudah selesai berdiskusi? Cepat katakan berapa uang yang kalian mau. Lauhe, anakku sudah dihancurkan begini, kamu masih diam apa? Bukannya aku tidak bisa menyela. Kiyu Exin, kamu tadi ada satu hal yang benar katakan. Masalah yang bisa diatasi pakai uang paling praktis dan mudah. Jadi jangan banyak cakap, beri harga, ambil uang dan pergi. Jangan buang waktuku. Soal pewaris presiden direktur grup Qingfeng, Uang memang tak banyak di keluarga kami. Tapi, kami belum sampai harus menukar penderitaan anakku dengan uang. kata-kata manismu ini menurutku cuman alasan untuk minta uang lebih. Nah, dulu waktu kau bawa dia ke rumah kita, kau bilang jangan sampai dia ketakutan. Sekarang, ayah tak perlu lagi sembunyikan, kan? Bermain sandiwara, cari sensasi. Xiaohuan, ambilkan data yang sudah kita siapkan. Ayah, Pengorbanan 5 tahun anakku. Hari ini, saatnya kita hitung denganmu. Ini adalah pesanan diam-diam untuk perusahaanmu dari grup Qingfeng beberapa tahun ini. Tak banyak, cuma 30 juta. Lunasi dulu ini. Grup Qingfeng 30 juta, berani sekali kau. Kenapa? Tadi bicaramu keras, suruh aku kasih harga. Sekarang menyesal. Kamu tidak waras ya? Lupakan dulu pesanan 30 juta ini, apakah dari grup Qingfeng atau bukan. Kalaupun iya, sekarang aku presiden direktur grup Qingfeng. Uang ini punyaku. Apa hubungannya dengan kalian? Kiyu Exin, jangan-jangan kamu benar-benar mengira kamu adalah presiden direktur grup Qingfeng? Tentu saja. Foto saya ada di layar besar ini. Ayah saya juga baru saja mengakuinya lewat telepon. Masa sih ini bisa palsu? Baik. Sudah tahu kamu tidak percaya. Telepon ke kota Huai. Suruh orang kita bergerak. Pura-pura. Masih mau pura-pura? Benar juga. Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya.
Pertama, anakmu menyamarkan diri sebagai presiden direktur grup Qingfeng. Kamu, ayahnya, paling tidak harus jadi orang terkaya, kan? Orang terkaya atau bukan, tidak penting. Yang penting, saya adalah ayah Xiaoyu. Anak sendiri diperlakukan tidak adil. Saya sebagai ayahnya, walaupun bukan siapa-siapa, harus membela anak saya, berkata jujur. Bicara soal keadilan, lihat dulu posisimu sendiri. Orang yang tidak punya status apa-apa, pantas bicara soal keadilan? Baik, semoga nanti mulutmu masih sekeras ini. Ada apa, ayah? Ci Yuexin, kamu ngapain? Kenapa ada begitu banyak mobil mengepung rumah kita? Apa yang terjadi, ayah? Kenapa ada orang mengepung rumah kita? Katanya, ayah punya utang 30 juta yuan di luar. Masih bilang tidak ada masalah dengan siapa-siapa? Ah, ayah, ini cuman Hiyu dan keluarganya sedang iseng-iseng. Hal kecil seperti ini tidak perlu kita takuti. Kalau Hiyu dan mereka sudah mau bermusuhan dengan kita juga jangan pura-pura miskin lagi. Ayah, tunjukkan identitas aslimu, lalu selesaikan mereka semua. Identitas asli apa? Grup Qingfeng itu. Grup Qingfeng yang ayah berikan padaku. Mana mungkin tidak punya identitas. Grup Qingfeng apa? Nak, kamu ngomong apa? Barusan aku menelepon, bilang soal grup Qingfeng. Kamu malah bilang iya, iya, iya. Aku tadi lagi main mahjong, nggak dengar jelas kamu ngomong apa. Iya, 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 itu aku bilang ke Paman Wang waktu main. Apa ini itu? Kamu nggak pakai otak. Kondisi keluarga kita seperti apa? Kamu nggak tahu. Cepat bayar utang kita. Kalau tidak, hari ini aku dan ibumu tidur di jalanan. Lucu sekali. Hampir dapat pasangan kartu presiden direktur grup Qingfeng Ci Yuexin. Keluarga kalian? Kalian bercanda. Pertama kali aku lihat orang yang sangat keras kepala, tak percaya omongan orang. Kini ayahnya pun tak dipercaya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jika aku bukan presiden direktur grup Qingfeng, di layar besar ini, kenapa ada fotoku? Tuan, kerusakan layar karena ponsel ini. Baru muncul foto ini, tapi sudah kami perbaiki. Lihat kan, kini uangnya harus dikembalikan. 30 juta. Baiklah, meskipun aku bukan presiden grup Qingfeng ini, maka pesanan 30 juta ini juga dari grup Qingfeng, karena melihat potensi perusahaanku. Apa hubungannya dengan keluargamu? Karena kamu menyebut grup Qingfeng Xiaohuan, kamu jelaskan padanya tentang grup Qingfeng. Ci Yuexin, banyak yang tahu grup Qingfeng konglomerat top yang mendadak. Tapi hampir tak ada yang tahu grup Qingfeng ini hanya rencana Xiaoyu dulu yang ditulis sembarangan. Hayu, Ya, Xiaoyu yang kamu usir 5 tahun lalu. Kita berawal dari lelucon, dia tulis rencana ini. Hingga ada grup Qingfeng sekarang. Zhang Yuanhuan, maksudmu adalah grup ini milik Heyu. Namun 5 tahun ini, Heyu terus di kota Huai kau karang alasan. Bisa lebih aneh lagi. Aneh, masih ada yang lebih aneh. Mau dengar? kalau mau mengarang, lanjutkan saja. Dia tulis rencana ini, lalu bertemu dengan Muki Yuexin. Kemudian dia tinggalkan rumah tinggal di kota Huai 5 tahun. Jadi rencana ini diserahkan pada orang lain. Zhang Yuanhuan, sudah ngomong panjang, grup Qingfeng ini dengannya juga tidak ada hubungannya. Rencana ini ditulis Hiyu, tapi dia 5 tahun bersamamu. Maka presiden grup Qingfeng. Jadi kosong. Kau masih belum paham? Maksudmu ada yang jalankan rencana ini, hingga ada grup Qingfeng kini. Akhirnya ada yang paham. Si Yuexin ngobrol denganmu sungguh capek. Ini tidak mungkin. Hiyu cuma karena rencana, lalu bangun konglomerat top ini. Ini mustahil. Oke, meskipun apa yang kalian katakan itu benar, maka grup Qingfeng ini juga milik orang yang merealisasikan proposal ini. Apa hubungannya dengannya? Tentu ada hubungannya. Zhang Yuanhuan, jangan-jangan kamu bilang orang ini kamu kenal, kan? Kenal sih tidak bisa dibilang, tapi cukup akrab. Zhang Yuanhuan, kamu tinggal bersamaku di kota Huai, bagaimana mungkin kenal orang level seperti ini? Karena orang itu adalah aku. Zhang Yuanhuan, Zhang Yuanhuan, janganlah kamu membanggakan diri sendiri. Mana ada konglomerat top yang begitu buta sampai berinvestasi padamu untuk hal seperti ini. Ayah, ada yang meragukan visi investasimu. Hiyu, ayahnya yang berinvestasi. Kamu yang membangun grup Qingfeng.
Tidak mungkin, dia cuma orang desa. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Jangan bercanda. Orang desa, Kyuexin, kamu benar-benar buta. Semuanya, aku tahu kalian sudah menahan diri lama. Tolong kalian beritahu dia siapa ayahku. Direktur Zhang Dong menyuruh kami di hadapan orang terkaya. He berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sungguh membuatku mati kebelet. Orang terkaya, jangan salahkan kami. Ini semua diatur oleh Nona Besar. Ayah Hiyu adalah orang terkaya kota utara. Proposal ini ditulis oleh Hiyu. Ayahku yang menginvestasikan uangnya. Aku yang membangunnya dengan usaha kecil. Sekarang kamu percaya kan? Zhang Yuanhuan, jangan bercanda. Aku tahu, semua ini adalah caramu membantu Hiyu melampiaskan amarah. Sengaja membuatku kesal, kan? Kyuexin, akhirnya kau mulai percaya dari lubuk hati bahwa semua ini nyata, kan? Hiyu. Dia sedang kesal padaku, kan? Cepat katakan padaku. Kau sama sekali bukan Presiden Direktur Grup Qingfeng, juga bukan anak orang terkaya kota utara. Kau hanya Hiyu, benar kan? Barusan sudah kukatakan padamu, yang dikatakan Kak Yuan Huan, semua benar. Lalu kenapa awalnya tidak memberitahuku? Jika kau memberitahuku, kau adalah Presiden Direktur Grup Qingfeng. Aku tidak akan. Tidak akan apa? Tidak akan menendang pergi Xiaoyou, dan malah bersama putih hatimu, Lin Zaiming, menghisap darahnya sampai kering. Aku tidak, kau mengada-ada. Hiyu, jangan percaya dia. Kau percaya padaku, kan? Kyuexin, ikatanmu dengan Xiaoyu sudah habis sejak sebelum meninggalkan kota Huai. Sudah habis. Tapi ada satu hal. Kau tidak salah. Apa? Kau tahu, kau memang hampir menjadi Presiden Direktur Grup Qingfeng. Karena Grup Qingfeng adalah mas kawin yang disiapkan Xiaoyu untuk calon istrinya di masa depan. Tapi justru kau yang menendangnya pergi. Xiaoyu. Aku tidak menyangka. Kau sudah berbuat banyak untukku. Nona Qi, jangan panggil dia Xiaoyu. Hiyu, aku benar-benar tahu salahku. Ayo kita pulang ya. Keluargaku ada di sini. Kapan aku punya keluarga lain? Hiyu. Sudahlah, jangan marah padaku. Jangan kita bertengkar di sini ya. Aku akui sebelumnya aku mengabaikan perasaanmu. Tapi aku benar-benar sadar salahku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kyuexin, kau bukan tak bisa hidup tanpa Xiaoyu. Kau tak bisa hidup tanpa perasaan dimanja terus. Kau juga tak bisa hidup tanpa dilayani dan disuapi. Hanya berbaring saja sudah jadi entrepreneur wanita. Kota Huai. Zhang Yuanhuan, aku sedang bicara dengan Hiyu. Kau ikut campur untuk apa? Kyuexin, cukup. Hiyu. Dulu kau tak pernah berani membentakku. Apa karena perempuan ini? Aku akan menghajarnya sekarang. Kyuexin, sudah cukup kekacauanmu. Hayo, kau berani memukulku karena perempuan tidak jelas ini. Hiyu, kau berani memukulku karena perempuan tidak jelas ini. Kyuexin, sudah cukup kekacauanmu. Hayo, kita sudah bersama 5 tahun. Selama 5 tahun ini matamu hanya untukku, setiap hari juga hanya mengelilingiku. Apa perempuan ini yang menggoda kau? Aku tak percaya. Kalau bukan karena dia, mana mungkin di hatimu ada tempat untukku? Kyuexin, kau tahu kami sudah 5 tahun bersama. Jadi setelah Lin Zaiming kembali, kau langsung beralih ke pelukannya. Bukan begitu. Aku hanya melihatnya sendirian dan membawa anak. Hanya ingin membantunya saja. Percayalah padaku. Di hatiku sebenarnya selalu ada tempat untukmu. Kyuexin, apa hubunganmu dengannya? Tak perlu kau jelaskan padaku. Dengan siapa kau berbaring di ranjang? Juga tak perlu kau katakan. Hiyu, aku tahu. Sekarang kau masih cemburu karena Zaiming, kan? Jangan marah lagi. Ayo kita pulang. Kita kembali seperti dulu. Bagaimana? Kyuexin, sejak kau meninggalkanku, sendirian di rumah sakit, sudah ditakdirkan kita tak punya masa depan lagi. Kakak, kau baik-baik saja?
tidak mungkin. Lalu perusahaan yang kau bangun susah payah, kau juga akan tinggalkan begitu saja? Jika aku pergi dari kota Hawaii, itu hanya akan jadi milikmu dan Lin Zaiming. Tidak, aku tak percaya. Aku tak percaya kau akan sekejam ini. Hiyu, jika kau terus menyakiti hatiku seperti ini, aku akan benar-benar pergi dengan Zaiming. Jika kau terus begini, aku akan benar-benar pergi dengan Zaiming. Jika kau merasa memilih Lin Zaiming itu benar, maka aku doakan yang terbaik untukmu. Jangan, Tuan He. Sebelumnya aku tak tahu diri. Tolong jangan dipikirkan. Hiyu, kau tahu. Aku akan lakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali. Terserah kamu. Ki Yuexin, lebih baik kamu lihat dokumen terakhir itu. Aku tidak mau lihat. Sekarang tidak ada yang lebih penting dari Hiyu. Coba lihat. Kamu merangkul laki-laki yang sudah beristri, merengek ingin bersamanya. Kalau istri Lin Zaiming, Zhou Shaoqing tahu, bagaimana jadinya? Zhang Yuanhuan, tujuanmu sudah tercapai. Aku menyesal. Aku juga mengakui kekuatan keluargamu. Sekarang, yang ada di sisiku hanya Zaiming. Apa kalian masih ingin merebutnya dariku? Kenapa? Kamu masih tidak percaya Lin Zaiming punya istri? Tentu tidak percaya. Sekarang Hiyu meninggalkanku. Yang ada di sisiku hanya Zaiming. Jangan harap kalian bisa merebutnya. Ki Yuexin merebut suamiku. Kamu tidak tahu malu. Lin Zaiming, apa yang kamu lakukan? Ki Yuexin merebut suamiku. Kamu tidak tahu malu. Lin Zaiming, kamu ngapain? Kita kan sudah janji di luar negeri. Begitu uang dari perusahaan Ki Yuexin, bisa kita ambil kamu langsung pulang ikut aku. Tapi sekarang, kamu tinggalkan anak padaku dan main-main dengan Ki Yuexin di kota utara. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Mau jelasin apa? Kalau aku datang lebih lambat sedikit, apa kamu akan benar-benar serius dengan perempuan tak tahu malu ini? Main sandiwara jadi beneran? Sayang, bukan seperti yang kamu pikir. Ini bukan urusanmu, minggir. Zaiming, perempuan siapa ini? Menggoda suamiku. Sekarang tanya siapa aku? Lin Zaiming. Bukannya kamu bilang kamu sudah cerai? Ini bagaimana? Kamu juga sudah lihat sendiri. Dia istriku yang sah. Lin Zaiming. Kamu terus-terusan bilang padaku, kamu sudah cerai. Bilang masih sayang aku, pulang bantu aku. Ternyata cuma mau uangku. Benar kan? Memang benar. Lin Zaiming bajingan. Sudah bohong sekali, masih bohong lagi. Ki Yuexin, kamu sendiri yang bilang kamu masih sayang aku. Tolong percaya aku. Itu hanya perasaanmu sendiri. Sekarang kamu berhak sebut aku bajingan? Lihat dulu dirimu sendiri. Bagaimana kamu perlakukan Hiyu? Kamu lebih baik dariku. Lin Zaiming. Kau bohongi aku 2 kali. Apa kau tak merasa bersalah sama sekali? Ki Yuexin, jangan berpura-pura jadi orang suci. Dibanding perlakuanmu pada Hiyu, aku jauh lebih baik. Aku malah terus menyebut Hiyu terlalu berasumsi. Tak disangka akhirnya akulah yang jadi badut. Yang main-main dengan perasaan, akhirnya sadar diri-dirinya lah yang dimainkan. Hanya tak bisa terima saja. Tadi bagian keuangan bilang dana perusahaan sudah dialihkan, Manajer Lin. Aku benar-benar sadar salah. Kesalahanku sangat fatal. Kau masih mau kembali padaku? Ki Yuexin, 5 tahun lalu kau sendirian berdiri di tengah hujan. Kau hancur seperti anak kecil.
Selama 5 tahun kita saling berpeluk menjadi sandaran emosional satu sama lain. Aku ingat semua yang kau katakan. Benar-benar kuingat. Saat itu aku terhadap masa depan kita punya banyak persiapan. Kubayangkan kita bersama menyaksikan bunga persik berguguran, memandang bintang gemerlap di sungai, melihat angin berembus di gunung, menatap musim dingin yang putih. Bisa, sekarang pun kita masih bisa. Semua sudah berlalu. Aku akui aku punya obsesi padamu. Tapi obsesi ini seperti 5 tahun kita sudah berakhir. Tidak, Hiyu, aku tak percaya. Percaya atau tidak, aku sudah ikhlas. Hiyu bisa. Kita bisa kembali seperti dulu. Kyuexin. Apapun yang terjadi di masa depan, kita pernah saling mencintai. Di sisiku sekarang sudah ada orang yang bisa menghangatkanku. Kuharap kamu bisa melangkah ke depan. Mari kita berpisah dengan baik. Hiyu. Aku sudah tahu salahku. Hiyu. Kamu sudah sadar. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Emosimu terlalu bergejolak, mengalami perdarahan lambung akut, lalu dibawa ke rumah sakit. Tapi kamu tak perlu khawatir, operasinya sudah selesai. Istirahat beberapa hari, bisa pulang. Dokter. Siapa yang membawaku ke sini? Seorang pemuda. Dia yang menandatangani formulir persetujuan risiko operasi. Lihatlah, Hiyu. Itu Hiyu. Dokter, dia sekarang di mana? dia pergi setelah operasimu selesai. Hiyu. Sudah kuduga, kamu masih belum bisa melepasiku. Oh ya, di balik formulir persetujuan itu, dia meninggalkan pesan untukmu. Lin Zaiming diduga melakukan pengalihan aset perusahaan ilegal. Sudah dibawa, tapi uangnya sudah dipakai untuk bayar utang. Tidak dapat disita kembali. Beristirahatlah yang baik. Tak perlu bertemu lagi. Hiyu. Aku tahu hatimu masih ada aku. Dulu kamu mengejarku 5 tahun. Kali ini gantian aku yang mengejarmu. Aku tak akan menyerah padamu. Lihat, ini kantormu. Kakak urusin 2 tahun untukmu. Grup Qingfeng akhirnya memiliki pemilik sejatinya. Kak, grup Qingfeng aku cuma kasih gambaran umum. Yang wujudkan adalah kamu. Jadi grup Qingfeng harusnya tetap milikmu. Hiyu, kamu masih punya hati nurani nggak? Sudah 5 tahun jadi bos yang lepas tangan. Masih mau manfaatkan, Kak? Kamu mau jadi Kyuexin ya? Kak, Kyuexin sudah masa lalu. Sudah lepaskan. Kalau begitu ke depannya, kamu urus saja grup Qingfeng dengan baik. Jangan sia-siakan juga gelar jenius bisnis kota utaramu. Oke, tenang saja Kak. Perusahaan kuasakan ke kamu, aku juga nggak ada tekanan lagi. Selanjutnya, aku siap menikah. Menikah? Kak, jangan bercanda. Nggak dengar kamu punya pacar. Sudah lama punya. Siapa? Aku kenal nggak? Kayaknya nggak kenal. Tapi orang tua sudah ketemu. Mereka juga rasa dia cukup baik. Dia berencana akan melamarku. Melamar? Melamar? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Aku tahun ini sudah 28. Sebentar lagi 30. Orang tua bilang kalau aku masih belum bisa menikah, aku akan jadi perawan tua. Orangnya seperti apa? Orangnya
Latar belakang keluarganya bagus. Karakternya juga nggak usah ditanya, dan wajahnya juga sesuai seleraku. Kalau begitu, itu cukup bagus. Tapi kamu juga tahu, aku ini hanya anak angkat orang tua. Mungkin dia agak meragukan hal ini. Berani dia. Jangankah orang seperti itu tak bisa dinikahi? Kenapa tidak bisa? Coba pikir, Kak. Statusmu sebagai anak angkat keluarga kita saja dia permasalahkan. Dia pasti bukan orang baik. Tapi itu kenyataan. Kenyataan pun tak boleh. Kakakku orang yang hebat masih diremehkan olehnya. Orang lain tak berpikir begitu. Sudah hampir 30 tahun belum ada yang mau. Wajar kalau dia khawatir sedikit. Siapa bilang tidak ada yang mau? Kalau begitu kamu mau? Kak. Tapi kamu kakakku. Tapi kita tak ada hubungan darah. Aku hanya anak angkat orang tua. Kak. Saat ini aku belum ingin urusan perasaan. Lihat kan, kamu pun tak mau. Jadi kalau ada yang mau, kakakmu sudah cukup bagus. Kak. Kamu yakin sudah mantap? Ya, Lalu orang itu seperti apa? Sebagai adik aku harus ketemu dong. besok dia akan melamarku. Kita berdua pergi bersama. Nanti orang tua juga akan ikut. Nanti bantu aku menilainya baik-baik. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Kak, besok aku ke kota Huai. Ini konsep sederhanaku untuk grup Qingfeng. Bukannya ini untuk Ciyuexin? Kenapa diberikan padaku? Apa, Kak? Ini maharku untukmu. Mahar untukku. Kakak belum punya pacar terlalu dini. Tidak dini, jodoh memang ajaib. Bisa saja tiba-tiba datang. Ibu-ibu benar katanya Xiaoyu, dia panik. Si kepala batu ini, sekarang akhirnya tahu siapa yang paling penting di hatinya. Sudahlah, masih marah, makan buah dulu. Kak, kenapa orang tua tidak setuju aku dengan Qiyuexin? Masih marah soal itu? Masa tidak marah? Aku sungguh suka dia. Makan buah dulu. Aku punya cara, pasti manjur. Serius, Kakak pernah bohong padamu? Kak, cara apa? Kabur. Saat mereka tidak ada pergi diam-diam. Kak, kamu belum tahu cara orang tua. Aku kabur pun bisa ditangkap kembali. Bukannya ada aku di sini, kakak yang jagain, takut apa? Iya juga. Orang tua paling sayang kamu, pasti aman kalau ada kamu. Aduh, kakak baik banget sama aku. Ini yang kamu maksud jaga diri baik-baik. Kak, aku kan baik-baik saja. Baik-baik saja, sudah perdarahan lambung. Ada sup ginseng kakak, semua penyakit hilang. Kamu ini
Tidak boleh kakak Yuan Huan hanya boleh menikahiku. Harus pastikan orang itu gagal melamar kakak Yuan Huan. Dokter, saya mau pulang. Operasi Anda baru selesai tadi malam. Sebaiknya istirahat dulu beberapa hari. Dok, soal operasi lambung, tidak masalah. Saya ada hal lebih penting. Apa yang lebih penting daripada kesehatan sendiri? Saya mau cari pacar saya. Maksudmu, pemuda yang mengantarmu ke RS tadi malam? Kau kenal dia? Ya, waktu mengantarmu ke sini, dia sibuk sekali. Banyak hal yang tak terpikirkan perawat, dia sudah antisipasi. Pemuda yang sangat teliti. Betul. Dia memang orang baik. Kau beruntung. Baik, saya buatkan surat pulang. Cepat kejar dia. Direktur Liu, saya Ki Yuexin. Saya ingin kembali dengan Hiyu. Tapi dia sudah memblokir saya. Bisa bantu saya? Halo? Direktur Liu, kenapa tiba-tiba telepon? Ada perlu? Ketemu langsung, boleh. Tapi saya sedang sibuk. Saya kirim alamatnya. Nanti ketemu di sana. Hiyu, kali ini aku yang mengejarmu. Aku pasti dapatkan kamu kembali. Di sini tempat janjinya, betul. Direktur Liu mana? Hiyu. Sebenarnya saya yang minta Direktur Liu mengatur pertemuan. Ki Yuexin. Masih cari aku untuk apa? Hiyu. Dulu saya selalu berpikir, Lin Zaiming yang tak dapat adalah cinta tak tergapai dalam hatiku. Karena itu aku mengabaikan perasaanmu, tak pernah memedulikanmu. Semua sudah berlalu. Aku tak peduli lagi. Tidak boleh berlalu. Baru kemudian aku menyadari kehilanganmu adalah kerugian terbesar dalam hidupku. Apa urusannya denganku? Bagaimana bisa tak ada urusan? Saat dirawat karena sakit lambung ini, aku baru paham dulu kamu sendirian diam-diam menanggung begitu banyak. Sebenarnya kalau dipikir beberapa tahun ini, aku hanya memberi karena suka. Kalau orang lain, aku juga akan lakukan hal yang sama. Jadi, Hiyu, bisakah kau beri aku kesempatan untuk merebutmu kembali? Ki Yuexin, bukankah kemarin sudah kujelaskan, antara kita sudah tidak mungkin lagi. Tidak, bukan begitu. Bukan seperti itu. Nona Ci harap jaga sikap. Hayu, kita sudah bersama bertahun-tahun. Kesembronoanku sebelumnya selalu bisa kau toleransi. Kali ini pun kau bisa, kan? Dulu kau kutoleransi karena aku menyukaimu. Aku tahu, aku selalu tahu. Justru karena kau tahu, kau jadi semena-mena menggunakan rasa sukaku padamu sebagai pisau untuk menyakitiku. Tidak, bukan begitu. Hiyu, percayalah padaku. Bukan seperti itu. Ki Yuexin, untukmu aku bisa meninggalkan grup Qingfeng, juga bisa melepaskan status pewaris orang terkaya. Semua ini bisa kutinggalkan. Karena saya suka padamu. Semua ini tak sepenting dirimu. Hayu, dulu saya buta. Saya mengabaikan perasaanmu. Maaf. Tapi sekarang suka itu sudah hilang. Seperti kamu berdiri di hadapanku, di dalam hatiku. Tak ada detak jantung yang untukmu. Saya tak percaya. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Bagaimana bisa lepas begitu saja? Percaya atau tidak, terserah kamu. Ini alasan saya untukmu. Dan ini isi hati saya. Baik, meski kamu sudah melepaskan. Tapi kita sudah bersama bertahun-tahun. Kenangan 5 tahun ini, momen manis kita bersama. Semua ini, bisakah kamu lepaskan juga? Ki Yuexin, kekecewaan terkumpul sedikit demi sedikit.
Seperti dulu kamu acuh tak acuh dan menyakitiku semaunya. Saat itu hatiku sudah tak ada kamu. Semua ini karena Lin Zaiming yang menyesatkan di hatiku. Selalu ada tempat untukmu. Yuexin, hatiku tak selebar hatimu. Tak bisa mengabaikan luka-luka ini. Hiyu, saya mau menebusnya. Asal kamu mengangguk, kali ini giliran saya mengejarmu. 1 tahun, 5 tahun, berapa tahun pun saya sanggup. Tapi saya tak mau lagi. Hiyu, jangan pergi. Lepaskan. Beri saya 1 kesempatan lagi. Saya tahu, kalau saya melepasmu seumur hidup mungkin tak akan bertemu lagi. Benar? Bukannya dulu kamu melamarku? Meski aku sudah setuju, tapi kita belum menikah secara hukum. Aku minta padamu sekali lagi hari ini, aku akan langsung setuju. Kita langsung menikah sekarang. Lihat, aku bahkan sudah pakai gaun pengantin. Yuexin, sudah kukatakan padamu, antara kita hanya ada masa lalu. Tidak ada masa depan. Yuexin, sudah kukatakan padamu, antara kita hanya ada masa lalu. Tidak ada masa depan. Benar-benar tidak ada lagi. Ya. Aku tidak percaya. Lalu mengapa kau masih mengantarku ke rumah sakit? Mengapa masih membayar biayaku? Dokter bilang dari awal sampai akhir kau sibuk lebih teliti daripada perawat. Jika kau tak punya perasaan padaku, lalu mengapa kau lakukan ini? Siapapun yang terjadi, akan kulakukan hal yang sama. Jadi Yuexin, berhentilah membuat keributan. Tidak. Hayu. Selama kau belum menikah 1 hari pun aku masih punya kesempatan. Aku takkan melepasmu. Lepaskan. Yuexin, kau masih ingat sekali itu aku pergi ke kuil minta keselamatan untukmu? Yang mana? Ya juga hal kecil begitu, mana mungkin kau ingat. Aku ingat aku pasti bisa ingat. Waktu itu, biksu di kuil pernah bilang padaku akulah orang yang paling tak dihiraukan dewa perjodohan. Jadi urusan cinta tak ada hubungannya denganku. Dewa perjodohan tak peduli padanya. Aku yang peduli padanya. Dewa perjodohan tak peduli padanya. Aku yang peduli padanya. Ibu, ayah, kakak. Kenapa kau pakai gaun pengantin? Kamu sudah dilamar. Xiaoyu, ada yang ingin kukatakan padamu. Katakanlah kakak. Sejak umur 6 tahun, aku dibawa pulang oleh orang tua menjadi anak angkat keluarga He. Sejak hari itu, kau mulai memanggilku kakak. Ingat umurmu saat itu? 3 atau 4 tahun. Panggilan kakak ini telah kau ucapkan selama 22 tahun. Kalau dipikir-pikir, Selama lebih dari 20 tahun ini, kita tumbuh bersama, sekolah bersama, pergi pulang kerja bersama. Tanpa disadari, anak kecil dalam hatiku sudah tumbuh dewasa, sudah punya pacar. kakak, itu semua sudah lewat. Jangan mengolok-olokku. Tapi saat kupikirkan perasaan yang ingin kucari, kusadari hatiku sudah dipenuhi seseorang, tak ada tempat untuk siapapun. Orang itu adakah yang melamarmu hari ini? Apakah dia? Xiaoyu, aku tahu kau orang yang perasaannya halus, juga tahu kau tak aman dalam hubungan. Kakak memang mengerti aku. Karena itu hari ini ku bawa orang tua untuk menjadi saksi.
Aku Zhang Yuanhuan bersedia memberikan grup Qingfengmu sebagai mas kawin untuk melamarmu. Dewa perjodohan tak peduli padamu, tapi aku peduli. Xiaoyu, menikahlah denganku. Kau mau? Aku Zhang Yuanhuan bersedia memberikan grup Qingfengmu sebagai mas kawin untuk melamarmu. Dewa perjodohan tak peduli padamu, tapi aku peduli. Hiyu sayang, menikahlah denganku. Kau mau? Aku tidak setuju. Pergi sana. Ini urusan keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Paman, akulah yang menemani Hiyu 5 tahun, dan calon menantu yang kalian kenal. Pengawal. Usir perempuan mengganggu ini, keluar dari sini. Jangan sampai muncul lagi di kota utara. Tidak, kalian tak boleh perlakukan aku begini. Hiyu, Kakak, cepat bangun, lantai dingin. Tidak jawab dulu mau menikah denganku. Aku mau menikahi Zhang Yuanhuan. Akhirnya hari ini tiba. Ibu, jujurlah padaku saat kau mengadopsi Xiaohuan dulu. Apa kau sudah rencanakan ini? Masa, kau mau Xiaohuan kami menikah dengan orang lain? Tak boleh Xiaohuan di hatiku. Sudah lama calon menantu pilihanku. Kalau bukan karena Qiu Exin aku, sudah lama nikahkan mereka.